Pembahasan yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan bentuk perjuangan diplomasi Indonesia melawan tatanan dunia saat itu. Ketika penjajahan dan kolonialisme masih banyak terjadi, perundingan Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Indonesia untuk memperoleh kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Pada 14 Oktober 1945, Van Mook bersedia bertemu dengan Soekarno. Ia menyatakan bahwa Netherlands Indies Civil Administration atau NICA bersedia membangun hubungan ketatanegaraan. Pada 1 Oktober 1945, diadakan perundingan antara Christensen Inggris dengan pihak Republik Indonesia. Dalam perundingan ini, Christensen mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia. Hal ini pula yang memperlancar gerak masuk sekutu ke wilayah Indonesia. Kemudian, pihak pemerintah Indonesia pada 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik. Isinya bahwa pemerintah Indonesia menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah Republik Indonesia, baik oleh Inggris maupun Belanda sebagaimana yang dibuat sebelum Perang Dunia Kedua. Perundingan Linggarjati dihadiri oleh 3 pihak, yakni pemerintah Hindia Belanda, Indonesia, dan Inggris. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Adenan Kapaugani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rum. Pihak Belanda diwakili oleh Willem Schermerhorn, Max von Poel, Hubertus Johannes van Mook. Selaku moderator dan mediator pihak Inggris diwakili oleh Lord Killern. Berikut ini isi perjanjian pengakuan yang diperjuangkan para tokoh bangsa selama 3 hari dan ditandatangani secara sah pada 25 Maret 1947. Yang pertama, pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Oke, selanjutnya pembahasan tentang Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara atau KTN merupakan sebuah komisi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. KTN sendiri dibentuk pada tanggal 26 Agustus 1947 dengan dasar resolusi 311. Tujuannya untuk menengahi konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda pada masa agresi militer Belanda I. Pembentukan KTN tentu mengusung tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan demi suksesnya mediasi damai tanpa perang. Berikut ini merupakan tugas-tugas dari Komisi Tiga Negara yang harus dilakukan, yaitu: yang pertama, KTN harus menjadi inisiator agar tidak terjadi agresi militer. Jika ada satu pihak yang melanggar perjanjian perdamaian, maka anggota KTN harus mengerahkan upaya untuk mendamaikan. Yang kedua, KTN berperan dalam pemberian konsultasi politik dan mencegah konflik terjadi kembali antara Indonesia dan Belanda. Jika terjadi masalah, maka perannya adalah memberi konsultasi politik dengan kegiatan diplomasi. Yang ketiga, KTN mempersiapkan dan merencanakan diadakannya perjanjian Renville di atas kapal perang Renville milik Amerika Serikat yang bersandar di wilayah Teluk Jakarta. Hasil Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara berhasil menekan terjadinya agresi militer antara Indonesia dan Belanda yang sedang berseteru pasca agresi militer Belanda I. Mereka berhasil mengantisipasi pecahnya peperangan fisik di antara kedua negara dan memberikan masukan-masukan sebagai alternatif penyelesaian masalah secara diplomatis. Hingga pada akhirnya, Komisi Tiga Negara dapat mempertemukan Indonesia dan Belanda untuk merundingkan isi perjanjian Renville di Jakarta. Komisi Tiga Negara memberikan dampak yang begitu besar bagi Indonesia, yakni
menekan terjadinya agresi militer antara Indonesia dan Belanda yang sedang berseteru pasca agresi militer Belanda I, mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perjanjian Renville. Indonesia kehilangan sebagian daerah kekuasaannya karena garis Van Nook yang harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda. Selanjutnya, Perjanjian Renville. Perundingan di Garjati pada 11–13 November 1946 menyepakati berdirinya Republik Indonesia Serikat atau RIS yang diakui Belanda. Hasil perundingan disahkan pada Maret 1947. Namun, Belanda ternyata hanya mau mengakui kedaulatan RIS sebatas Jawa dan Madura saja. Tugiono KS dalam buku Sekali Merdeka Tetap Merdeka tahun 1985 menyebutkan Belanda akan melanggar perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Serangan ini dikenal dengan sebutan agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I membuat sebagian dunia internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melontarkan penyesalan. Mereka mendesak Belanda agar menghentikan serangan dan segera menggelar perundingan damai dengan pihak Indonesia. Perundingan yang disebut Perjanjian Renville ini dilangsungkan pada 8 Desember 1947. Sebagai penengah adalah Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Adapun para tokoh yang terlibat sebagai delegasi dalam Perjanjian Renville adalah sebagai berikut. Yang pertama, Amir Syarifuddin. Yang kedua, Ali Sastro Amijoyo. Yang ketiga, Haji Agus Salim. Dan yang keempat, Dr. Jeleimena. Isi perundingan Renville. Setelah melalui perdebatan yang cukup alot, akhirnya dihasilkan 3 poin kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Berikut isi perjanjian Renville. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujui adanya garis demarkasi antara wilayah Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur.